Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap teman-teman tetap dalam kondisi sehat, tetap menjaga kesehatan, dan selalu semangat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke satu bagian yang cukup penting ya. Bisa dibilang mungkin ini cukup cukup ribet ya. Pemahamannya agak sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah tentang rangkaian sekuensial atau sequential logic. Oke. Nah, sekarang saya sedikit review ya. Jadi, sebelumnya kita sudah bahas tentang rangkaian kombinasi. Nah, rangkaian kombinasi itu ya intinya adalah kalau kita membuat sebuah rangkaian yang terdiri atas beberapa logic gates ya, gerbang logika, maka outputnya itu ya hanya tergantung pada input yang ada pada saat itu juga. Ya, jadi sifatnya immediate. Oke, mau itu disusun sebagai apa namanya bentuk SOP atau POS, SOM, POM ya ataupun mungkin menggunakan multiplexer dan lainnya. Yang jelas adalah output saat itu merupakan input pada saat itu juga. Nah, sekarang yang sequential ini output pada saat itu tergantung dengan input pada saat itu dan juga state-nya gitu. Nah, state itu apa? State itu merupakan output sebelumnya gitu ya dari sebuah rangkaian tadi. Nah, jadi sebetulnya ada state yang disimpan. Nah, ini yang jadi membuat rangkaian logika ini memiliki semacam memori gitu ya. Dan sebetulnya ini merupakan komponen penting pada saat kita membuat apa namanya komponen memori ya. Nanti akan digunakan pada sistem komputer. Oke, nah mungkin kita lihat dulu sedikit ya. Nah, pada dasarnya ada dua jenis sekuensial rangkaian sekuensial ya, yang sinkronus dan asinkronus ya. Kalau sinkronus ini dia hanya berganti outputnya pada waktu tertentu saja ya. Jadi sifatnya itu periodik biasanya. Nah, ini ada hubungannya dengan clock ya, dikendalikan oleh clocknya. Clock itu apa ya? Jadi kalau saya bilang clock ini nanti itu refer kepada apa atau merujuk kepada CPU ya, CPU clock. Oke. Nah, yang asinkronus ini biasanya lebih apa namanya bebas ya, bisa kapan aja. Jadi memang kadang-kadang ada khusus ya, input khusus yang nanti bisa mengapa namanya mengakibatkan outputnya bisa keluar pada saat itu juga ya. Jadi tidak perlu menunggu clock. Nah, terus ada apa namanya satu kelas dalam sequential circuit atau rangkaian sequential multivibrator itu bistable yang memiliki dua state yang stabil, monostable atau one shot cuma satu state yang stabil dan yang tidak punya state yang stabil. Nah, yang akan kita bahas adalah yang kategori bistable ya, yaitu latch dan flip flop. Ini merupakan dua komponen yang akan kita bahas ya. Jadi nanti ada beberapa variasi dari latch dan flip flop. Nah, perbedaan dari latch dan flip flop ini nanti dalam cara bagaimana mereka atau kapan mereka mengubah state-nya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi ada sebuah memori elemen. Memori elemen itu adalah satu perangkat yang bisa mengingat value-nya. Ya, value yang ada sebelumnya atau ya mungkin nanti tergantung ya, kita bisa ubah-ubah dia tergantung inputnya. Jadi untuk input tertentu kita bisa perintahkan elemen tadi atau memori elemen ini untuk mengingat, nyimpen. Tapi nanti bisa juga nanti kita perintahkan dia untuk merubah isinya, gitu ya tergantung ya apa yang diinginkan. Nah, jadi kurang lebih nanti kita punya satu komen ya. Komen ini input, kombinasi input. Nah, nanti hasilnya adalah state ya, dilambangkan dengan Q. Nah, ini yang akan disimpan gitu ya. Disimpan paling tidak selama satu periode clock ya. Ya tergantung ya apa yang kita gunakan. Apa namanya? Bagaimana cara kita mengubah value atau isi dari memori. Nah, komen ini kadang-kadang ada perintah untuk tetap mengingat atau menyimpan. Jadi selama beberapa saat ke depan kita akan tetap menyimpan value yang sama. Ya, atau mungkin nanti bisa diperintahkan untuk mengubah. Nah, sekarang jadi kalau sebelumnya kita punya truth table untuk mendeskripsikan karakteristik sebuah rangkaian kombinasi.
Nah, sekarang kita memiliki ya ini secara umum kita sebut sebagai table karakteristik gitu ya. Nah, kita juga melihat state-nya ya. Jadi state itu disimbolkan dengan Q dan itu perlu ada apa namanya domain waktu ya. Jadi Qt itu adalah state pada saat ini dan Qt plus 1 adalah state selanjutnya. Oke. Nah, sekarang pada saat ini ya untuk comment set itu artinya kita set bit outputnya 1 ya. Kalau reset itu 0 ya keluarannya. Nah, ini nggak ngaruh yang sekarang ya tergantung ya. Jadi kalau misalnya set sama reset ini nggak ngaruh. Yang sekarang inputnya apa, apapun itu ya, X don't care, maka nanti output atau state yang akan datang adalah 1 kalau di set. Kalau reset, maka apapun itu inputnya atau apapun state yang sekarang, ya, kalau inputnya reset, maka state yang akan datang adalah 0. Nah, kalau misalnya komennya adalah memorize ya, tergantung nanti bagaimana kombinasi bitnya. Nah, ini jadi berpengaruh nih. Jadi state syarat ini itu akan disimpan pada state yang akan datang. Jadi kalau state sekarang adalah 0, maka state selanjutnya juga tetap 0. Ya, kalau sekarang 1, maka dia akan tetap 1. Nah, sekarang kalau tadi kita tidak menggunakan clock ya, sekarang kita bisa dan sebetulnya ini yang apa namanya secara praktek yang digunakan adalah menggunakan clock. Kenapa menggunakan clock? Karena jadi kita bisa tahu kapan kita harus mengubahnya ya, terutama kalau di komputer itu sebetulnya untuk apa namanya instruksi yang dijalankan oleh komputer itu juga disimpan dalam satu memori khusus gitu ya untuk instruksi. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi instruksi itu akan dieksekusi ya secara berurutan. Jadi pertama kali apa yang dieksekusi dulu, lalu nanti instruksi selanjutnya akan dieksekusi setelah itu setelah clock selanjutnya dan seterusnya gitu ya. Jadi clock ini akan jadi berpengaruh ya. Nah, clock ini bisa digunakan untuk mengatur ya kapan kita harus mengubah state atau kapan kita harus menyimpan state gitu ya. Nah, biasanya clock itu merupakan gelombang apa namanya square gitu ya, kotak bentuknya ya. Nah, ini kita lihat ya, clock itu ada yang namanya edge itu yang pinggir gitu, jadi pas apa clock itu berubah, kalau ada namanya positive edge, pada saat dia berubah dari start 0 ke 1 ya, itu positif ya, kayak di sini juga 0 ke 1. Atau negatif itu pada saat turun ya, turun dari 1 ke 0. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan pulse ya, pulse itu ya apa namanya posisi dia nilainya 1 atau 0. Kalau positif berarti 1, kalau negatif berarti untuk pulse yang nilainya 0 atau low gitu ya. Nah, aktivasi dari rangkaian sekuensial itu ada 2 jenis. Jadi yang disebut dengan pulse trigger ya. Jadi artinya dia akan aktif pada saat pulsanya ya atau nilai sinyal clocknya itu entah 1 atau 0 ya. Jadi pada saat di sini saja misalnya kalau active high berarti pada saat pulse-nya 1 gitu ya. Dia akan bisa berubah pada saat pulsanya 0 dia tidak berubah. Nah, satu lagi edge trigger ini dia hanya berubah pada saat ada perubahan dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Nah, untuk yang pulse trigger ini adalah komponen latch ya. Jadi tadi disebutkan ya, jadi latch sama flip flop itu berbeda dari cara atau kapan dia berubah state-nya. Nah, kalau latch ini itu dia akan on sama dengan 1. Jadi biasanya kalau positif pulse itu pada saat dia clocknya 1 ya, dia bisa berubah. Kalau misalnya low maka tidak akan berubah ya. Nah, kalau flip flop itu yang disebut dengan edge trigger ya. Jadi tadi ya ada positive edge ya pada saat berubah dari 0 ke 1 ya. Sedangkan pada saat 1 ke 0 itu ya nggak ada pengaruhnya ya. Dia cuma aktif pada saat 1 ke 0 bisa berubah ya. Nanti pada saat ini akan tetap gitu kan. Jadi misalnya 0 ke 1 ini akan berubah nih tergantung dengan inputnya atau state yang sebelumnya. Setelah itu akan tetap ya sampai nanti ada perubahan clock lagi dari 0 ke 1. Nah, kebalikannya negative edge ini dia akan berubah hanya pada saat berubah dari 1 ke 0.
ya Pak. Dan saat yang lainnya tidak akan berubah. Nah, oke, mungkin itu dulu ya akan kita bahas ya. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan masing-masing komponen. Kita mulai dengan latch. Oke, see you in the next video.